rambut pendek, bondol, atau trennya tuh bajunya kayak gini kayak gitu. Tetap jadi diri sendiri, do what is right. Halo semuanya, perkenalkan aku Nayara Azarin Farashila yang akrab dipanggil Arin, Putri Remaja Indonesia 5th Runner-Up 2025. Nayara Azarine Farashila, yang akrab disapa Arin, mencuri perhatian di ajang Putri Remaja Indonesia 2025. Misinya bisa dibilang mengejutkan di kegandrungan banyak orang terhadap media sosial. Putri Remaja Indonesia Jakarta 2025 ini mengusung gerakan anti ketergantungan gawai, yang ia sebut dengan #OfLineVibesOnly. Saat sebagian besar kontestan menggunakan platform digital untuk membangun citra, Arin justru mengajak generasi muda mematikan layar mereka sejenak, untuk terhubung dengan dunia nyata. Aktivisme unik ini menjadi sudut pandang baru yang dibawa Arin ke panggung nasional. Kampanye dengan #OfLineVibesOnly bukan hanya slogan, melainkan serangkaian kegiatan nyata yang Arin lakukan. Mulai dari acara membaca buku bersama di ruang terbuka hingga workshop menulis kreatif tanpa bantuan perangkat digital. Arin melihat ajang Putri Remaja sebagai megafon untuk menyuarakan keresahannya tentang krisis koneksi fisik di kalangan remaja. Melalui platformnya, @ruangasabicara, ia menciptakan ruang aman bagi remaja untuk curhat tanpa tekanan anonimitas atau trolling, sebelum kemudian mendorong mereka untuk membawa vibes positif itu ke kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini berpotensi menjadi tren baru di kalangan generasi Z, yang kini mulai merasakan kelelahan digital. Dengan fokus pada keseimbangan digital sebagai bagian dari kesehatan mental remaja, Arin berharap dapat membuktikan bahwa seorang putri remaja tidak hanya menginspirasi secara visual, tetapi juga revolusioner dalam gaya hidup. Ditemui di kediamannya, gadis cantik berusia 18 tahun ini, Nayara Azarine Farashila, runner-up 5 Putri Remaja Indonesia 2025, kepada Star Story menceritakan pengalamannya dan langkahnya ke depan yang menginspirasi banyak orang, khususnya anak muda. Aku sekarang usianya 18 tahun. Sekarang kesibukan aku menjadi mahasiswa baru di Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Jadi masih maba, baru semester pertama. Awal mulanya itu aku kenal dunia model, dunia pageant itu tahun 2024, tahun lalu, baru banget, bulan November, aku inget banget. Jadi dulu itu aku lagi, kalau nggak salah kelas 2 SMA atau udah mulai masuk kelas 3, itu aku disuruh orang tua untuk ikut semacam beauty camp, namanya Artika Wulandari Beauty Camp, AWBC. Cerita ini aku selalu bawa kemana-mana karena memang ini cerita sejujur-jujurnya awal kenal model dan pageant itu dari mana, itu dari AWBC. Jadi AWBC ini itu foundernya adalah Artika Sari Devi dan Wulandari Herman, putri para alumni Putri Indonesia. Aku lupa tahunnya tahun berapa, tapi ya itu para legendnya Putri Indonesia di dunia pageant gitu. Nah di situ itu mereka jadi mentor aku gitu. Aku waktu itu join batch 10, sekitar ada berapa orang ya? Ada 30 orang gitu kalau nggak salah. Ya, di situ kita kayak belajar banyak hal. Jadi aku juga masuk ke beauty camp ini tuh bukan disuruh mama untuk kayak jadi model, jadi pageant gitu, nggak kayak gitu. Cuman kayak ngisi waktu luang. Kalau nggak salah, kayaknya ngambil waktu sekolah sih. Cuman waktu itu lagi nggak ada ujian atau apapun. Jadi di situ tuh kita belajar public speaking, terus ada dance class juga, makeup class juga, dan yang mainnya itu catwalk. Catwalknya juga beragam, ada catwalk yang banyak lah. Itu kalau nggak salah durasinya 3 hari atau aku lupa. Cuman di situ tuh belajar apa ya, lebih ke perkembangan diri. Jadi si beauty camp ini lebih ke perkembangan diri untuk remaja perempuan gitu. Terus pas aku di sana sempat ditanya sama Kak Artika Sari Devi, di sini ada nggak sih yang nggak tahu mau ngapain gitu? Maksudnya ikut si beauty camp ini tuh mau ngapain? Di sini ada nggak yang nggak tahu gitu? Terus dari puluhan orang itu aku angkat tangan, dan yang angkat tangan cuman aku, nggak ada yang angkat tangan gitu. Aku kira di situ tuh banyak yang nggak tahu mau ngapain. Aku kira
banyak yang relate sama aku. Ternyata di situ tuh yang nggak tahu mau ngapain aku doang gitu. Jadi di situ itu pas aku angkat tangan, Katika langsung ketawa karena emang aku bener-bener blind, bener-bener nggak tahu apa-apa tentang dunia model, dunia pageant. Sampai akhirnya aku melewati si 3 hari ini, ngikutin kelas-kelasnya, ngikutin catwalk class dan lain-lain. Itu ngebuka mata aku gitu, ngebuka mata aku. Jadinya aku tuh ngerasa apa sih yang aku mau. Aku jadi lebih tahu kedepannya aku tuh mau ngapain as myself gitu, sebagai Arin kedepannya tuh setelah AWBC mau ngapain. Karena di si AWBC ini, beauty camp ini nggak menuntut apa-apa, itu bener-bener cuman kelas untuk perkembangan diri gitu-gitu. Setelah selesai dari AWBC, Mama sempat ketemu mentor-mentor aku, sempat ngobrol juga. Dari situ mungkin Mama sempat dapat insight banyak. Terus setelah itu aku sempat ditawarin gitu sama Mama, kayak ada nih ajang namanya Putri Remaja Indonesia. Aku juga nggak tahu kalau si Putri Remaja Indonesia nih gimana seleksinya gitu-gitu, nggak ngerti sama sekali gitu. Maksudnya ada tahap melewatkan provinsi dulu, terus habis itu baru ke nasional gitu. Aku sama sekali nggak ngerti. Sampai akhirnya aku termotivasi itu karena dari aku kecil, aku tuh selalu pengen ngebantu orang. Maksudnya sensitif, jadi terlalu peka. Bahkan dulu itu aku ngiranya kepekaan aku ini adalah kelemahan, karena aku gampang banget gitu dapetin perasaan, maksudnya kayak ngelihat si orang ini tuh lagi kenapa atau gimana tuh dapet cepet banget frekuensinya gitu, kalau sensitif banget gitu. Nah, dari dulu tuh aku kira itu kan sebuah kelemahan gitu, karena emang dari dulu tuh guru-guru di SD TK aku tuh pada nyadar, dan bahkan tiap bulan itu ada suatu award di sekolah aku namanya yang paling berempati lah. Nah, itu selalu aku yang menang. Dan aku karena masih kecil nggak ngerti kan, jadi kayak kenapa sih ini kok sensitif banget gitu. Ternyata justru makin gede, apalagi udah ikut si beauty camp itu, aku jadi ngerasa justru si empati aku ini adalah kekuatan aku gitu. Nah di situ aku kayak emang dari kecil tuh pengen banget ngebantu orang, kayak ikut volunteer, jadi pembicara, jadi motivator, tapi kayak nggak tahu platformnya di mana, lewat mana gitu kan. Karena emang nggak terfikirkan sama sekali mau jadi model, itu nggak pernah terbesit di otak aku gitu. Dan sampai sekarang pun bukan tujuan aku sih kalau untuk jadi model runway atau photoshoot. Kalau misalkan belakangan ini sering jadi model untuk catwalk gitu-gitu, itu karena memang sudah tanggung jawab aku sebagai putri remaja untuk ngikutin regional director gitu-gitu. Cuman memang waktu sejak kecil kayak gitu, terus Mama juga nawarin si ajang ini, terus aku juga sempat keinget bahwa ini tuh salah satu mimpi nenek aku. Jadi nenek aku tuh dulu pengen banget Mama untuk ikut ajang-ajang seperti ini, cuman karena Mama aku tomboy, jadinya nggak terwujud gitu. Nah, aku jadi mikir apa mungkin itu terwujudnya di aku gitu. Jadinya aku ikut ngelewatin beberapa fase kayak interview online dan lain-lain. Akhirnya jadi finalis di awal tahun 2025. Ngerasa aneh sendiri sih, karena semua orang udah siap kan ketika ikut camp. Semua orang udah terbiasa pakai heels, semua orang udah terbiasa make up, semua orang pokoknya semua tuh udah tahu mau ngapain gitu. Jadi kayak ngerasa beda sendiri, ngerasa aneh sendiri gitu. Bahkan pas join pun kita tuh dikasih heels dari AWBC. Kita dikasih heels dan itu kalau nggak salah tingginya 12 cm. Bayangin orang yang nggak pernah make sama sekali, langsung disuruh pakai 12 cm. Cuman memang pelan-pelan sih, nggak dipaksa juga di sana. Aku juga sempet kayak lepas pasang gitu. Cuman pas udah 3 hari rutin tuh ternyata kaki aku gampang menyesuaikan juga gitu. Jadi ya kalau soal nggak percaya diri, insecure itu kayaknya my middle name dulu ya. Maksudnya dari kecil emang aku orangnya pendiam, terus memang tidak pernah ada niatan untuk ngasih lebih. Kayak ya udah seumur hidup aku pengennya kayak sekolah, pulang,
selesai gitu, nggak mau ngapa-ngapain. Jadi emang introvert banget, makanya gampang minderan. Apalagi pas join si beauty camp ini ngelihat yang lain udah pada siap gitu kan, jadi sempat ngerasa kayak ini aku ngapain ya di sini gitu. Oh kayaknya beda sendiri gitu. Sempat ngelihat kanan kiri beda banget. Kalau soal introvert sampai sekarang sebenarnya masih introvert, cuman lebih ke ketika aku menang Putri Remaja Jakarta, terus yang pas di nasional jadi 5th runner up ini, aku ngerasa setiap kali aku mau menyebarkan kebaikan, menyebarkan happiness dan positivity dan lain-lain, justru introvertnya hilang karena nggak tahu kenapa nyaman aja sih setiap ada kegiatan yang ngasih dampak baik untuk lingkungan sekitar gitu-gitu, aku justru malah nyaman-nyaman aja. Cuman kalau sehari-hari tetap introvert, tetap pendiam dan lain-lain. Kalau ditanya nyangka atau enggaknya, sampai detik ini pun aku nggak nyangka sebenarnya, karena tiap kali aku ngelihat kayak foto-foto aku pas masih kecil gitu ya, betapa pendiam dan betapa dinginnya gitu, nggak pernah mau ngapa-ngapain tuh sampai sekarang masih nggak nyangka banget, karena prosesnya kan berat ya. Kita harus ngelewatin karantina, menyesuaikan diri sama orang-orang baru, teman-teman baru gitu. Waktu di Jakarta sama waktu di nasional pas karantinanya itu, kalau aku sendiri aku ngerasanya vibes-nya tuh beda banget. Justru waktu di regional, waktu di karantina pas di Jakarta itu tegang banget karena pertama kali kan. Cuman emang nggak ada santai, tapi tegang gitu. Santainya tuh karena nggak tahu arahnya mau kemana. Maksudnya ini kan bener-bener pertama kali aku ikut kompetisi seumur hidup, kan belum pernah gitu kan. Jadi pas di karantina di Jakarta itu bener-bener santai, tapi di beberapa situasi sempat tegang-tegang juga karena kan emang baru pertama kali. Kalau pas di nasional itu yang aku rasain tuh bener-bener cuman satu sih, aku pengen kenal banyak orang dari berbagai provinsi. Karena kapan lagi kan kita ada di satu ruangan dan itu tuh banyak provinsi gitu. Ada dari Sumatera, ada dari Aceh, banyak banget. Iya, banyak banget. Jadi aku melihat berbagai macam karakter itu tuh kayak menurut aku hal yang seru banget, karena emang dari dulu kebetulan aku sempet pesantren juga, boarding school. Kalau boarding school tuh kan berbagai macam provinsi juga banyak kan ya. Jadi emang udah terbiasa, jadi ini tuh hal yang excited banget gitu. Makanya kemarin pas di nasional sih karantinanya, kalau soal pressure banget. Tapi justru aku lebih sedikit lebih santai karena excited ketemu teman-teman baru, perspektif baru gitu, point of view baru dari mereka tuh gimana. Kalau untuk berbaur, aku memang tidak keberatan. Maksudnya emang dari dulu aku gampang berbaur karena introvert aku tuh lebih ke ketika aku punya suatu tanggung jawab sebagai Putri Remaja Jakarta atau Indonesia 5th Runner Up ini, dan aku harus berbaur dengan orang-orang, ya aku berbaur dengan profesional aja gitu. Maksudnya aku nggak bisa terlalu nggak bisa terlalu kayak terbuka banget gitu. Aku introvertnya lebih ke arah itu sih. Cuman untuk berbaur itu bukan terlalu hal yang challenging buat aku, karena dari kecil aku kan deket banget sama keluarga besar. Jadi memang gampang menyesuaikan diri aja sih. Kayak misal kalau lagi sama yang anak-anak kecil sama anak-anak kecil, kalau lagi sama om tante yang sedikit lebih dewasa, aku bisa menyesuaikan diri juga. Jadi emang kemarin tuh waktu di nasional ketemu teman-teman baru, menurut aku nggak susah untuk berbaurnya. Cuman emang perasaan excitednya besar banget sih waktu itu. Waktu di beauty camp itu aku kan diajarin dasar-dasar gitu ya. Pak, jadi sebenarnya yang ngubah aku tuh bukan cuman kegiatan di beauty campnya, tapi sosok mentornya sih. Karena aku nggak tahu sama sekali tadinya Artika Sari Devi dan Uni Wulandari tuh, Kak Artika Sari Devi dan Uni Wulandari tuh
siapa sih sebenarnya, aku tuh nggak tahu Miss Universe itu apa dan lain-lain gitu. Setelah aku tahu dan setelah aku research lebih dalam Putri Indonesia, Miss Universe gitu-gitu, tentang pageant, dimana ketika kita menang, kita menjadi representative gitu ya, kita mewakili negara dan lain-lain, itu aku jadi kayak, oh, ketika kita menghold title itu, kita bisa menyebarkan kebaikan lebih besar lagi gitu, karena kan itu yang aku mau kan dari dulu, cuman aku bingung gitu loh arahnya kemana, lewat platform apa gitu. Dan ketika banyak sempat ngobrol juga sama Kak Tika dan Uni Wulan, mata aku tuh jadi kebuka banget tentang dunia pageant gitu. Oh, ternyata a privilege dari pageant itu seperti ini, kita bisa ngebantu orang gitu loh, dari jadi putri remaja tuh kita bisa ngebantu orang. Jadi dari situ aku nanya lah ke Kak Artika gitu, ngobrol, terus aku harus lewat apa, aku harus ikut apa. Terus sempat dikasih info juga ke mama dari Kak Tika, ada namanya ajang putri remaja Indonesia gitu. Jadi per provinsi tuh beda-beda regionalnya gitu. Nah dari situ ya aku ikut, cuman pengen, ya kalau menang aku akan melakukan tanggung jawab aku akan meneruskan advokasi aku gitu ya. Kalau nggak menang juga nggak apa-apa gitu, karena kan itu pertama kali gitu. Cuman memang niat aku kayak gitu. Kalau di Jakarta kemarin itu brain beauty behavior kalau nggak salah. Jadi pastinya kita harus punya value gitu. Maksudnya kita harus berpendidikan yang baik. Terus juga beauty itu maksudnya bukan cuman fisiknya sih yang aku dapet ya, tapi juga cara kita nge-treat orang, cara kita mimpin tuh gimana. Maksudnya karakter kita itu dibaca banget. Itu karakter juga jadi salah satu penilaian kemarin. Behavior juga. Jadi selama karantina itu kan ada panitia-panitia tuh yang nilai selama kita berkegiatan, selalu ada panitia. Jadi panitia tuh bisa nilai gitu, kita tuh ke sesama finalis gimana, ketika kita ketemu orang tua kita gimana, ketika kita ngelihat juri ataupun kita ngelihat panitia kita tuh attitude-nya gimana. Jadi attitude, karakter mungkin kayak gitu. Kurang lebih di nasional juga sama, cuman di nasional karena ini untuk Indonesia ya, mungkin tambahannya tuh kemarin sosial medianya. Jadi kayak vote, kita kan sempat ada vote, terus juga seberapa meng-engage kita di sosial media gitu, viewers yang bisa kita dapat. Di nasional aku fifth runner up 5. Aku itu advokasinya, platform yang aku pakai itu Youth Education and Values. Jadi di mana pendidikan dan karakter dan value kita itu selalu akan beriringan, selalu akan tumbuh bersama gitu. Jadi aku nggak spesifik kemarin, karena memang persiapan aku berkompetisi di regional juga kan singkat banget. Waktu itu tuh aku daftar tuh last minute banget, karena emang nggak tahu informasi tentang ini itu kan. Jadi daftar singkat, aku juga nggak tahu apa yang harus aku siapkan gitu. Aku cuma tahu tuh dari ya orang-orang sekitar yang aku tanya-tanya gitu. Misal temen mama aku ada yang pernah anaknya ikut pageant tuh, kita tanya-tanya, kita butuh apa sih, kita harus ngapain. Ternyata kita harus punya advokasi kan ya. Nah advokasi aku ini memang nggak terfokus ke kayak satu bidang gitu, karena aku pengen di semua aspek, di semua bidang, misal pariwisata, lingkungan, pendidikan, budaya, itu education and values akan selalu beriringan gitu. Pendidikan dan value, nilai-nilai itu akan selalu beriringan membentuk karakter kita gitu. Jadi misal kemarin beberapa kali aku ada ngunjungin sekolah di utara. Jadi kayak itu sekolah para anak-anak yang kurang mampu di kolong jembatan gitu. Terus aku juga beberapa kali sempat jadi pembicara di sekolah-sekolah. Temanya tuh beda-beda ya. Sempat juga temanya tentang bullying, terus tentang disiplin gitu-gitu sih. Lebih ke ngasih motivasi, ngasih edukasi, terus
yang paling banyak tuh sempet disuruh fashion show sama regional directornya membawa budaya. Jadi kita pakai batik gitu. Jadi kita fashion show di Senayan City gitu-gitu. Suka dukanya sukanya pasti dengan kita memiliki title gitu ya. Maksudnya Arin Putri Remaja Indonesia Jakarta, Putri Remaja Indonesia Fit Runner Up. Pastinya kita punya jadi kayak ada tambahan percaya diri gitu ya. Jadi kita kayak lebih dapat power gitu untuk lebih dikenal dan lain-lain. Tapi dukanya itu lebih ke sampai sekarang aku tuh selalu menyuarakan kalau aku ikut ini itu karena memang aku ingin menjadi orang yang bermanfaat. Aku pengen useful bagi orang-orang sekitar, bahkan bagi masyarakat Indonesia. Aku mau lebih ke arah situ. Cuman memang banyak yang salah artikan kalau Arin itu mau jadi model. Arin itu enggak ada salahnya jadi model, cuman gini, aku menilai diri aku itu kurang fotogenik. Jadi kan ada ya orang kalau misalkan lagi diem atau lagi ngadep manapun dia di foto aja bagus gitu kan. Nah aku sendiri itu body language aku, facial expression aku tuh sedikit kaku. Jadi kalau foto tuh bener-bener harus pelan-pelan, kayak harus lama juga tuh fotografer ngambilnya karena nggak dapet-dapet gitu. Terus kalau lagi runway pun catwalk aku memang menurut aku sendiri masih perlu banyak belajar gitu. Jadi menurut aku sih masih banyak yang kayak kemarin ya waktu dari regional menuju nasional, adalah beberapa orang yang mungkin ngartiinnya tuh Arin mau jadi model, tapi kayak bukan model gitu. Maksudnya oh ya Arin kan mau jadi model, tapi di banyak penilaian di mata orang tuh I'm not good enough gitu. Maksudnya bukan model material. Maksudnya kayak kalau di foto tuh nggak kayak finalis lain lah atau gimana. Maksudnya kaku banget tuh, beda banget di foto sama yang di aslinya gitu-gitu. Jadi kayak dukanya tuh bukan soal hate, bukan kebencian yang orang kasih ke aku, tapi ketika orang salah mengartikan pengabdian aku gitu. Maksudnya aku bener-bener mau mengabdi untuk masyarakat Jakarta, untuk masyarakat Indonesia, menjadi contoh untuk anak-anak remaja di luar sana dan menjadi suara bagi yang lemah dan yang pure gitu. Jadi lebih ke itu sih, menurut aku itu sebuah duka ya, karena emang dari awal pengennya lebih ke membantu gitu, bukan lebih ke arah modeling gitu. Cuman memang kalau misalkan ada misal fashion show yang misal melibatkan mungkin fashion show charity bersama para anak berkebutuhan khusus atau gimana, itu aku mau banget karena kan itu sebuah charity ya, ajang buat galang dana gitu. Jadi buat membantu mereka gitu-gitu aku mau. Seumur hidup aku role modelnya pasti orang tua gitu. Maksudnya aku akan selalu mirroring ke mereka gitu. Maksudnya ketika aku ada kesusahan, aku pasti mikir apa ya yang biasanya orang tua aku tuh lakuin, solusi apa ya gitu. Nah, melihat ayah dan mama yang sudah lama di dunia kerja gitu, pastinya memang aku nyaksin sendiri juga gitu. Memang ketika ya tadi yang kakak bilang gitu ya, ketika pohon semakin tinggi pasti anginnya kerasa lebih kencang gitu. Tapi memang ya kalau udah di dunia pageant gini nggak ada salahnya sih, karena semua orang berhak berpendapat tentang aku gitu, karena memang itu sudah menjadi konsekuensinya gitu. Cuman mungkin kalau dari aku sendiri sih, kalau tidak ada hal yang bermanfaat untuk keluar dari mulut kita, lebih baik kita diam. Kalau aku sih kayak gitu. Tapi emang kalau lagi photoshoot tuh kaku banget. Maksudnya orang tuh nggak perlu bilang gitu, aku sendiri tahu banget, sadar banget gitu. Makanya kan kemarin waktu persiapan untuk nasional itu kan aku jor-joran banget tuh, lagi maba,
terus juga harus latihan catwalk kan supaya nggak kaku, terus juga harus latihan ini latihan itu karena emang badannya tuh dari dulu nggak pernah ikut-ikut kayak gini, jadi emang belum terbiasa gitu. Jadi waktu itu aku tuh dulu sempet ikut kelas modeling.id namanya. Jadi itu tuh kayak kelas untuk model, ada kelas catwalk sama kelas photoshoot. Itu aku ikut di awal tahun ini, Januari, Februari, sampai Maret kalau nggak salah. Jadi dia ada beberapa kali pertemuan, kalau nggak salah 16. Aku ikut itu lagi-lagi bukan mau jadi model, tapi ngisi waktu luang. Kan pemilihan regional itu aku lupa, kalau nggak salah Juni atau Juli, aku lupa. Nah, sambil nunggu tuh kan aku belum kenal tuh coach pageant walk atau apa gitu. Akhirnya karena itu tuh lewat di homepage sosmed IG, lewat di Instagram mamaku, terus akunya juga lagi nggak sibuk ngapa-ngapain, akhirnya kesibukan aku waktu itu cuman belajar buat UTBK doang, SNBT tuh. Jadi daripada nggak ada kegiatan yang bermanfaat, kata mama ikut aja nih kelas ini gitu. Nah dari situ aku masuk ke grup namanya KM Society, Class Modeling Society. Jadi di situ banyak informasi tentang job-job modeling gitu, photoshoot, fashion show gitu-gitu. Cuman memang aku nggak pernah ngambil kalau misalkan nggak diminta langsung oleh mentor-mentor aku. Jadi kalau yang di share-share itu aku kayak yang penyandang disabilitas itu fashion show bareng mereka. Pas infonya masuk, aku langsung kayak ngelihat itu sebuah hal yang valuable banget, dan apalagi itu galang dana gitu kan, charity. Jadi dari situ ada form registrasinya. Yaudah aku daftar, katanya diseleksi kan. Pas diseleksi alhamdulillah keterima jadi salah satu muse-nya gitu, jadi salah satu model mereka. Akhirnya aku ikut yang ngadain itu namanya Saraswati Learning Center. Jadi itu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kita kayak kolaborasi gitu. Jadi aku fashion show bareng mereka. Aku dari kecil sudah terbiasa dengan mereka. Maksudnya sekolah aku waktu SD itu juga menerima anak-anak berkebutuhan khusus dan memfasilitasi mereka juga dengan guru pendamping. Jadi aku dari kelas 3 SD itu udah temenan sama mereka, udah terbiasa banget sama anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi emang ketika aku ikut si fashion show kemarin untuk ini sih, untuk merayakan Hari Disabilitas Nasional. Nah itu aku kayak ngerasanya kembali kayak dulu lagi gitu. Karena kan terakhir aku ketemu teman-teman aku yang berkebutuhan khusus itu kan SD. Setelah lulus SD kan udah nggak pernah lagi. Ya jadi kayak semacam deja vu dan kayak pas masa kecil aja gitu. Kalau setelah ini mau ngapain lagi, aku pasti tetap mau jadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Setelah ini mungkin aku akan cari kegiatan-kegiatan yang bisa ngebantu. Seperti kemarin aku juga sempat donasi untuk Provinsi Aceh karena di sana banyak korban banjir kan ya kalau nggak salah. Jadi mungkin setelah ini aku akan ngikutin kegiatan-kegiatan di mana aku dapat berguna untuk mereka, mungkin jadi pembicara atau banyak hal yang positif lah yang aku mau ikutin. Cuman untuk kompetisi aku memang stop dulu karena setelah ini mau sambil fokus kuliah juga. Nah mungkin pesan untuk para remaja kali ya di luar sana yang mau ikut pageant atau Putri Remaja Indonesia dari Didi Organization ini, pesan dari aku dan tips and triknya sebenarnya cuma satu. Jadi diri sendiri, be authentic. Jadi mau trennya kayak gimana pun, trennya rambut wave panjang, atau trennya rambut pendek bondol, atau trennya itu bajunya kayak gini kayak gitu, tetap jadi diri sendiri, do what is right. Misal trennya tuh apa? Tapi kalau hati kalian menolak untuk nggak ngikutin tren itu, ya jangan ikutin gitu. Do what is right, be authentic, dan yang paling penting ketika ikut pageant itu, menurut aku dari awal pageant tercipta itu bukan untuk
ajang kecantikan doang, itu bukan untuk adu kecantikan doang gitu. Karena kalau dari segi fisik ya sebenarnya semua orang di dunia ini nggak akan ada tolak ukur ya kan. Perspektif orang tuh beda-beda pastinya. Jadi mungkin pesan dari aku kalau mau ikut pageant, mungkin tanamin di diri kalian kalau ketika menjadi finalis, ketika terpilih menjadi winner dan lain-lain, kita akan menjadi representatif, kita akan menjadi perwakilan untuk siapa? Perwakilan untuk we are gonna be a representative for the weak and for the pure. Kalau aku nanamin di diri aku gitu, kita akan menjadi suara untuk yang lemah dan untuk yang pure. Jadi pageant itu bukan untuk lomba diri sendiri, tapi untuk membawa nama provinsi kalian atau apapun itu. Jadi walaupun dari jadi finalis pun itu udah ditanemin di diri masing-masing. Jadi mungkin pesan dari aku, jadi diri sendiri, be authentic and do what is right.